shut the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. No, it's a little hard, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang data kualitatif, yang mana di sini sudah menganalisis nama usaha Store Blackphone, yang dari informannya itu Pak Rosi sebagai owner dan juga karyawannya itu Tania Kusanti sebagai karyawan. Di sini saya akan menjelaskan profil perusahaan atau profil usahanya, yaitu Store Blackphone merupakan toko handphone resmi yang berlokasikan di depan Hotel Putri, Jalan Trunojoyo, Patemon, Pamekasan. Nah, toko ini menyediakan produk handphone original dengan garansi lengkap dan menawarkan suasana nyaman berbelanja, didukung dengan pencahayaan yang baik serta penataan produk yang rapi. Nah, keunggulan pada toko ini yaitu yang pertama menyediakan berbagai merek populer seperti Vivo, Samsung, Oppo, dan Xiaomi. Dan fokusnya usaha ini pada produk model terbaru seperti handphone dengan fitur kamera canggih dan juga performa gaming yang cepat yang diminati konsumen. Dan juga mampu menarik banyak pelanggan meskipun baru beberapa bulan beroperasi. Berkat pengalaman pemilik toko, usaha ini alhamdulillah berjalan dengan lancar dan maju. Nah, mungkin hanya itu analisis data kualitatif dari perusahaan Store Blackphone. Sekian, terima kasih. Dan penawaran, yaitu kita akan mencari persamaan dari permintaan dan persamaan juga dari penawaran, sehingga kita dapat menemukan titik equilibrium atau titik keseimbangan dari pasar yang kita analisis dari toko Blackphone di Pamekasan. Nah, kita bisa lihat dari data di atas, kita akan menganalisis harga handphone Oppo A60 karena ini termasuk produk favorit yang juga terlaris di Store Blackphone Pamekasan. Nah, yang pertama, kita akan menentukan persamaan dan permintaan dari penawaran. Dalam mencari persamaan permintaan dan penawaran, kita dapat menggunakan rumus. Nah, seperti yang digambar, kita akan menggunakan rumus tersebut dan kita akan memasukkan dalam rumus tersebut. Nah, kita sudah mengetahui P1, P1, P2 dan tujuannya. Selanjutnya, penyelesaiannya seperti itu, sehingga kita dapat menemukan persamaan dari permintaan, yaitu Q sama dengan 254.924 min 7,5P. Nah, selanjutnya dalam menggambarkan kurva, nah kita itu membutuhkan titik potong kurva dari P dan Q. Nah, jika kurva berpotongan dengan sumbu P, maka nilai Q sama dengan 0 bukan berakibat. Nah, seperti perhitungan di atas seperti itu. Nah, kita dapat menemukan titik potong dari P, yaitu 33,990, dan titik potong dari sumbu P yaitu sama dengan 254,925. Nah, seperti gambar kurva permintaan yang di atas, titik P itu 33,990. Nah, dan itu lurus ke bawah sehingga titik Q yang berpotongan yaitu 254,925. Nah, selanjutnya dalam penawaran seperti perhitungan tadi menggunakan rumus seperti tadi, sehingga kita dapat menemukan persamaan dari penawaran yaitu Q sama dengan min 24,975 ditambah 2,5P. Nah, kita dalam menentukan titik potong dari sumbu P dan sumbu Q sama seperti
dapat menemukan titik P, yaitu titik potong P, yaitu 9.990 dan Q-nya min 24 975. Sehingga kita dapat, nah kita bisa lihat dari gambar kurva penawaran, yaitu yang seperti di atas itu adalah gambar kurva dari penawaran. Jadi 990 itu titik P yang berpotongan dan titik Q yaitu min 24.972 yang berpotongan. Nah, sudah kita dapatkan persamaan dari permintaan dan penawaran, kita dapat menentukan titik keseimbangan dari pengaruh pajak, karena dalam store Blackpond ini kan pemasarannya kita ada pajak ya. Jadi kita dapat menggunakan rumus keseimbangan dari pengaruh pajak, yaitu rumus keseimbangan biasa, yaitu menggunakan rumus QD sama dengan QS atau PD atau QS. Nah, karena di sini kita sudah mengetahui dari hasil aksi, kita dapat menggunakan rumus dari QD sama dengan QS. Kita akan mencari keseimbangan dari sebelum pajak, yaitu QS, dengan menggabungkan nilai QS dari permintaan dan penawaran. Nah, setelah kita menghitung, kita dapat mengetahui hasil dari P, yaitu 27.990 dan I-nya yaitu 45.000. Nah, selanjutnya kita akan mencari keseimbangan dari setelah pajak. Rumus yang kita gunakan dari setelah pajak, yaitu kita bisa menggunakan rumus yang seperti di atas, yaitu QS sama dengan A plus B dalam kurung P min T. Jadi kita akan memasukkan rumus QS yang tadi, yaitu rumus QS sama dengan min 24.975 plus 2,5 P min 22.500. 22.500 itu tadi kan itu angka dari pajaknya, pajak dari store Blackpond. Nah, selanjutnya kita dapat hasilnya, yaitu QS setelah pajak hasilnya adalah min 81.225 plus min plus 2,5 P. Sehingga dari persamaan tadi kita langsung memasukkan dalam rumus keseimbangan, yaitu QD. Tadi rumus QD itu sudah persamaan yang tadi ya dari awal, terus yang QS itu kita memasukkan QS yang setelah pajak, yaitu min 81.225 plus 2,5 P. Sehingga kita dapat menemukan hasilnya keseimbangan QD dan QS-nya, yaitu hasil dari P yaitu 33.615 dan hasil dari Q yaitu 2.812,5. Selanjutnya dalam menggambarkan kurva keseimbangan, kita itu perlu menentukan terlebih dahulu titik potong seperti tadi ya, titik potongnya dari QS setelah pajak. Jadi kurva terhadap sumbu P dan pada sumbu Q, jika kurva berpotongan dengan sumbu P, maka nilai Q sama dengan 0 dan juga sebaliknya. Dengan menggunakan persamaan setelah pajak yang tadi, nah kita hanya langsung masukkan dan kita dapat menghasilkan P sama dengan 32, titik potongnya 32.490 dan titik potong dari Q yaitu 81.225. Nah, kita bisa lihat kurva keseimbangan sebelum pajak dan setelah pajak seperti gambar di atas. Nah, garis yang orange itu adalah sesudah pajak dan garis yang biru itu sebelum pajak. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Lailatul Syarifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa data pada kenaikan harga elektronik. Berdasarkan teori yang dijelaskan pada bab 1, sistem persamaan linier digunakan untuk memodelkan hubungan antara harga, permintaan, dan penawaran di pasar sebagai fungsi untuk menemukan titik keseimbangan yang terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama tertentu. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari bagian A, B, dan C mengilustrasikan penerapan SPR dalam menganalisis kenaikan harga handphone dan dampak terdapat titik keseimbangan pasar.
Pada bagian A, data kualitatif menunjukkan kondisi pasar di toko Blackphone di Pamekasan yang menjual berbagai merek handphone seperti Oppo, Vivo, Samsung, dan Redmi. Informasi yang diperoleh dari pemilik toko, Pak Rosi dan karyawan, mengungkapkan bahwa konsumen cenderung memilih model terbaru seperti Oppo dan Vivo. Bagian B menyajikan data kuantitatif yang lebih rinci termasuk harga dan permintaan barang-barang sebelum dan setelah kenaikan harga pada model-model handphone tertentu. Sebagai contoh, harga model Oppo A60 naik dari 2.500.000 menjadi 2.900.000 yang menyebabkan penurunan permintaan dari 60 unit per bulan menjadi 30 unit per bulan. Pada bagian C, dilakukan perhitungan menggunakan SPL untuk menentukan titik keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Sebagai contoh, pada model Oppo A60 titik keseimbangan sebelum pajak terjadi pada harga 27.000 dengan jumlah 45 unit yang diminta dan ditawarkan. Setelah mengenai pajak sebesar 22.500, titik keseimbangan bergeser menjadi harga 33.000 dengan jumlah yang diminta dan ditawarkan sebanyak 2.812 unit. Secara keseluruhan mata dari bagian A, B, dan C menunjukkan bahwa model efektif dalam menggambarkan hubungan antara harga, permintaan, dan penawaran di pasar elektronik. Namun, analisis dan juga mengidentifikasi keterbatasan SPL dalam menangkap faktor eksternal dan lebih dinamis. Dengan demikian, meskipun SPL memberikan wawasan yang berguna, pendekatan yang lebih kompleks mungkin diperlukan untuk mencapai faktor SPL. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.